makanan mie kering itu. Mie kering itu enak sekali. Yuk kita lihat. Mie yang akan kita gunakan untuk mie titi atau mie kering ini bisa dari mie pabrikan atau mie tradisional atau yang hasil olahan segar seperti ini, mie segar. Saya beli kebetulan banyak dan ukuran mie-nya yang kecil. Seperti ini. Ukurannya kecil ya, yang kecil. Karena dia lembab atau mie basah, jadi kita biasanya jemur supaya mengurangi kadar airnya, supaya dia waktu digoreng akan cepat dan benar-benar tidak makan waktu untuk digoreng. Kita jemur 1 sampai 1,5 jam di matahari yang terik, dan kalau boleh dibalik-balik juga, karena kita perhatikan ini ada mie yang tergumpal-gumpal. Ini kurang bagus ketika nanti digoreng, jadi pastikan dijemur untuk supaya tidak lembab seperti ini ya. Kalau tidak digunakan tidak perlu dijemur dulu, karena biasanya seminggu ya mie basah akan tahan di kulkas kecuali dia kena air. Pastikan dijemur di tempat yang tidak banyak lalat, atau sebab karena terbuka seperti ini dia bisa saja dihinggapi lalat dan kita tidak akan mencucinya lagi. Jadi ketika setelah selesai dijemur hanya langsung digoreng. Jadi kalau boleh jangan di tempat yang banyak lalat atau ada lalat. Kalau mau antisipasi bisa juga ditutupi oleh seperti semacam kain yang transparan seperti itu ya. Setelah dijemur, ukuran mie ini akan semakin kecil daripada ketika dia masih basah. Dia akan semakin mengecil dan dia akan mengeras sehingga dia mudah sekali untuk patah. Mie ini akan menjadi seperti mie pabrikan yang kering dan patah. Dan ini akan baik untuk segera kita goreng. Selanjutnya setelah dia kering dengan maksimal dan bagus, kita akan goreng sekarang. Mari kita goreng. Kita goreng dengan minyak yang agak banyak supaya tidak bolak-balik menggoreng ya. Kurang lebih 300 ml atau 400 ml, 300 lah ya. Kemudian apinya kecil, tidak terlalu kecil, sedang saja supaya tidak cepat gosong dan matangnya dengan baik sehingga dia lebih kriuk-kriuk. Okay. Ini minyak sudah saya agak remas-remas sedikit karena dia terlalu mekar-mekar. Dia nanti masuk di dalam penggorengan atau wajannya itu akan lebar, jadi saya agak sedikit remuk-remukkan supaya dia seperti bola-bola seperti ini, supaya mudah diambil dan siap untuk digoreng. Mie basah yang dijemur dulu, dia akan tampak berbuih-buih pada saat dimasukkan ke minyak yang panas, dan dia akan langsung berbunyi ketika kita pukul-pukul seperti ini, menandakan dia betul-betul sudah kering melalui proses penjemuran. Sekarang kita hanya goyang-goyangkan sedikit, menunggu sampai dia agak kecoklat, warnanya agak kecoklatan. Karena ini tadi warnanya kuning gading ya, kuning gading gitu. Kita tunggu sebentar untuk kecoklatan. Tetap kita aduk-aduk untuk menghindari ada yang gosong. Sambil kita menggoreng, kita bisa adjust juga tingkat derajat kepanasan penggorengan. Apakah dirasa terlalu cepat atau terlalu lambat, kita bisa sesuaikan saja. Biasanya setelah penggorengan kedua, minyak cenderung akan lebih panas. Sebelum coklat benar, masih coklat muda, segera kita angkat karena dia akan cenderung cepat sekali untuk menjadi lebih gelap apalagi warnanya ketika sudah diangkat. Tergantung selera juga ya teman-teman. Kalau mau ada yang senang warnanya lebih terang, ada juga yang warnanya pengen lebih gelap lagi, karena di beberapa tempat rumah makan warnanya lebih gelap. Baiklah, kita tiriskan dengan baik dan selanjutnya kita habiskan sisa gorengan yang lainnya. Mie yang sudah kita goreng, kita tiriskan bisa di kertas tisu atau seperti saya ini, kertas seperti karbon tapi karton yang agak tebal sehingga tidak mudah bocor. Dan kita biarkan dia dingin juga minyaknya keluar. Kalau dia sudah dingin, kita tidak langsung kita tidak langsung makan juga, bisa kita simpan dalam toples. Berikut ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan gorengan sebagai bahan pelengkap untuk mie goreng kering.
Bahan-bahannya terdiri dari bakso. Saya pilih di sini yang ukurannya besar, agak besar, sebanyak 10 butir bakso. Bisa bakso sapi atau bakso ayam. Saat ini saya pakai bakso sapi supaya lebih terasa rasanya. Kemudian kornet, bisa kornet ayam atau kornet sapi, tetapi sarasi. Kalau baksonya sapi berarti kornetnya sapi. Kedua-duanya ini adalah sapi. Kalau baksonya ayam, maka kornetnya juga ayam. Kornet kurang lebih 2 atau 3 sendok saja, 3 sendok makan. Tepung kanji kurang lebih 1/4 cup. 1/4 cup, nanti konversinya akan disampaikan. Kemudian tepung terigu sebanyak 1 cup. Ada telur, kita bisa ambil kuningnya saja, 2 siung bawang putih, dan setengah sendok teh merica atau sedikit saja. Kalau mau lebih berasa, ya bawang boleh ditambahin 1 butir lagi atau mericanya lebih banyak lagi, garam dan penyedap rasa. Kita siapkan baskom untuk nanti mencampurkan keseluruhan gorengan tersebut. Sekarang mari kita cincang bakso dan bumbunya. Kita potong-potong bakso sebelum di blender. Daging bakso yang sudah digiling tadi, ya kita masukkan ke dalam loyang untuk yang pencampuran. Pada saat menggiling sebaiknya digunakan air dan bukan minyak, karena ini untuk mencampurkan tepung itu kita gunakan air. Baiklah, sekarang bumbu halusnya kita masukkan, bawang putih dan merica serta MSG atau penyedap rasa, kita bebas pilih apa saja sesuai selera. Kita campurkan. Kemudian daging kornetnya kita ambil kurang lebih 3 sendok penuh ya, seperti ini. 1, 2. Kenapa saya pakai kornet juga dengan pakai bakso? Karena bakso itu cita rasanya sudah bercampur tepung. Sementara kalau kornet itu dia masih utuh rasa dagingnya. Kita campur, kita aduk-aduk sebentar. Kebetulan ini baksonya masih ada yang agak utuh ya, mungkin kurang bagus. Kemudian kita masukkan telur sebutir. Sebenarnya tanpa bumbu juga bisa, karena ini mengandung tepung, sehingga saya tambahkan bumbu. Oke. Setelah itu kita siapkan juga air sedikit kalau dirasa kurang panas. Sekarang kita campurkan dulu bahan bakso dan bumbu tadi. Sekarang tambahkan tepung kanjinya. Kita masukkan tepung kanjinya sedikit-sedikit sambil terus diaduk, dirasa pas. Tepung kanji ini membuat dia lebih renyah tetapi kenyal. Baiklah. Kita campurkan tepung terigunya. Tepung kanji lebih banyak sehingga buat gorengan ini tidak lekas hancur ketika disiram oleh kuah panas. Sementara kalau tepung terigu itu dia akan cepat hancur atau melunak ketika dituangkan kuah. Baik. Kita campurkan semua bahan tepungnya sampai dia bisa dibentuk atau kurang lebih bisa untuk ditaruh di penggorengan. Kalau dirasa adonannya kurang bisa menyatu dengan baik atau terlalu keras sekali untuk dibentuk, bisa ditambahkan sedikit air, 2 atau 3 sendok air supaya dia bisa lebih menyatu. Berikut adonan yang sudah menyatu, saya tadi tambahkan sedikit tepung lagi karena dia kebanyakan air saya tuang supaya dia bisa terbentuk. Kemudian kita ambil, dibuat kotak kurang lebih 5 x 5 cm seperti ini dengan ketebalan 1 cm. Karena nanti ketika sudah digoreng, kita akan potong-potong untuk disajikan. Kita panaskan minyak dan kita akan goreng adonan ini.
kita goreng sampai kecoklatan. Kita biarkan apinya sedang saja, jangan terlalu besar karena dia bentuknya tebal dan lebar. Kita biarkan dia dengan api sedang. Setelah matang, kita angkat dan kita potong-potong. Nah, inilah dia tampilannya bagian dalamnya. Memang yang ini terlihat terang karena dia dari sagu ya, jadi teksturnya akan kenyal-kenyal. Jangan terlalu lama menggorengnya karena akan mengeras. Nanti kita saat penyajian kita akan iris-iris, tidak terlalu kecil tapi secukupnya aja, atau berbentuk kotak-kotak atau dadu. Selanjutnya kita akan membuat kuahnya, terdiri dari bahan-bahan sebagai berikut. Bumbu yang akan kita haluskan terdiri dari merica dan bawang putih saja. Mericanya kurang lebih setengah sampai 1 sendok teh dan bawang putihnya 2 atau 3 siung sesuai selera. Minyak kurang lebih 3-4 sendok makan untuk menumis. Kemudian tepung maizena untuk membuat kental kuahnya. Kemudian telur 1 atau 2 butir telur saja yang sudah dikocok-kocok lepas. Kemudian sayur sawi yang sudah dipisahkan batang dan daunnya, karena batangnya akan lebih keras, kita masukkan duluan kemudian baru daunnya supaya dua-duanya sama-sama masih lebih fresh. Kemudian di sini ada daging ayam dan hati, saya pakai hatinya juga, dipotong-potong kurang lebih 1,5 cm x 1,5 cm dadu. Kalau ini mungkin kurang lebih 300 atau 350 gram. Kalau ayam 1 ekor utuh yang sudah dipotong menjadi 10, saya hanya akan ambil dagingnya dari 4 sampai 5 ayam, potongan ayam. Kemudian saya rendam dengan setengah butir jeruk nipis dengan garam, dibiarkan supaya hilang bau amisnya. Dan ini saya siapkan kaldu kurang lebih 1,5 liter. Kaldu ini adalah rebusan dari kaki-kaki ayam, leher atau tulang-tulang ayam, dan akan disaring sehingga tidak ada kotoran-kotoran dari tulang-tulangnya yang ada di sini. Baiklah, mari kita selanjutnya lanjutkan proses pembuatannya. Kita haluskan merica dan bawang putih, jangan lupa garam ya, secukupnya kurang lebih setengah sampai 1 sendok teh untuk menghaluskannya. Kita siapkan wajan untuk menumis, tuangkan minyaknya, kemudian dulu sampai panas. Nah, kita masukkan minyaknya, kita tumis. Kita tumis bumbunya sampai kecoklatan. Terus diaduk karena maaf ini wajannya agak lengket. Baiknya tempat untuk membuat kuah ini di semacam teflon atau yang anti lengket, karena kita akan memakai tepung maizena. Jadi kalau sudah mulai harum dan kecoklatan, kita akan masukkan air kaldu. Ya, ini sudah tampaknya akan kering dan mulai coklat. Kemudian masukkan air kaldu. Air kaldu ini saya tuangkan hanya kurang lebih setengah cup saja dulu ya, karena tunggu sampai mendidih. Kenapa? Karena ini hanya untuk memasak daging ayamnya dulu. Kita biarkan dulu mendidih, baru daging ayamnya kita masukkan. Setelah mendidih, kita masukkan daging ayamnya. Gak masalah ya, dengan jeruknya ikut semua dengan kuah-kuahnya. Dan kita biarkan sampai ayamnya matang. Setelah kuahnya mendidih dan daging ayamnya sudah mulai memutih, akhirnya setengah matang, saya akan tuangkan sisa air kaldu yang saya buat dari ceker tadi atau kaki-kaki ayam. Ya, saya tuangkan seluruhnya dan biarkan sampai mendidih kembali. Kuahnya kita biarkan mendidih 2-3 menit supaya ayamnya benar-benar matang.
Setelah 2-3 menit mendidih, kita akan masukkan sawi. Kita masukkan pertama-tama adalah batang-batangnya sawi. Tunggu 1-2 menit, baru kita akan masukkan daunnya. Selanjutnya kita akan masukkan daunnya. Daunnya ini tidak akan lama ya, kurang lebih setengah menit atau 1 menit lah. Saya senang pakai banyak sayur, kecuali tidak suka terlalu banyak sayur, boleh dipakai hanya sekedarnya saja atau ala kadarnya. Tapi kebetulan saya suka sekali sayur ya. Ini tidak usah menunggu lama, sampai daunnya tercelup saja. Sementara dia tercelup dan mulai layu, kita akan siapkan sisa air kaldu yang masih ada di sini dengan maizena. Saya tidak buat langsung, tapi saya hanya buat setengah dulu. Dan saya akan lihat kekentalannya. Saya aduk seperti ini. Kenapa tidak bisa langsung? Kenapa harus dicairkan dulu? Karena kalau langsung dia langsung membentuk gumpalan-gumpalan di dalam masakan. Sementara kalau dibuat seperti ini, dia akan menyatu dulu dengan kuah yang ada untuk mengental. Kita akan tuangkan setengah saja dulu. Kita ukur mau kental atau agak encer, itu terserah kita ya. Semakin kental berarti kita butuh semakin banyak maizena. Kita tunggu sampai dia sedikit mendidih lagi. Karena kuah ini dengan maizena makin lama setelah dingin akan makin mengeras atau mengental. Baiklah, tampaknya ini kurang ya, walaupun akan mendidih tapi sepertinya ini akan kurang. Kalau gitu, saya akan campurkan lagi seluruh sisa maizenanya ke dalam air kaldu tadi. Kita kocok-kocok. Kalau dia akan terlalu kental, bisa ditambahkan air kaldu lagi ya. Jadi saya memang spare air kaldu. Spare air kaldu kurang lebih 1 gelas. Nah, ini udah mulai kental tapi kurasa belum ya. Kita tuangkan lagi. Dan kita tunggu untuk lebih mengental lagi. Kalau kurang, kita bisa tambahin lagi. Ya, ini dia sudah mulai mengental. Kita tunggu sampai mendidih. Ya, pada saat nanti dia mendidih, sawinya pun akan matang dengan sendirinya, tapi tidak terlalu matang atau overcook. Tampaknya kentalannya udah sangat pas. Kita akan tambahkan sisanya dan kita tunggu sampai mendidih. Diaduk-aduk sedikit, tunggu sampai bisa mengental. Selanjutnya kita akan menuangkan telur yang sudah dikocok lepas tadi sambil kuahnya ini terus diputar-putar supaya telurnya tidak membeku atau menggumpal besar-besar. Kita tuang sedikit sambil kuahnya. Sengaja saya pakai gelas ukur ya supaya ujungnya itu sedikit tertuangnya. Jadi saya tuang sedikit pelan-pelan sambil saya putar terus nih. Saya putar supaya dia jadinya cantik ya, sedikit demi sedikit. Terus saya putar sambil dituang demikian supaya seperti serutan dia ya. Lihat, dengan adanya telur ini maka kuahnya semakin kental. Kita habiskan seluruhnya sambil terus diputar-putar, agak kenceng sedikit ya, karena supaya saat ini belepotan kuahnya kurang besar. Baiklah, jangan lupa tambahkan MSG secukupnya, tidak perlu untuk menambah cita rasa. Ya, demikianlah kuah kita sudah jadi. Kita tinggal menatanya di piring makan. Untuk penyajiannya, pertama-tama kita masukkan mie keringnya. Kita masukkan mie keringnya secukupnya sesuai selera. Lebih bagus kalau dia seperti agak menggunung ya daripada datar. Jadi kalau tinggi dia menjulang tuh kelihatannya lebih cantik daripada flat. Baiklah. Setelah itu kita masukkan juga gorengannya. Di sini sesuai selera, mungkin 4-5 biji atau lebih. Nah, pas. Kemudian kita akan tuangkan
Selanjutnya kuahnya akan kita siram beserta dengan sayur dan potongan-potongan ayam di dalamnya seperti ini. Tidak perlu terlalu banyak, cukup seperti ini ya. Tidak perlu sampai menggenang karena dia akan masuk ke dalam dan kita akan makan dengan jeruk nipis dan ini dia lombok kuning.